Kalau kamu lagi mikirin buat mulai bisnis atau mungkin udah punya bisnis, video hari ini bakal jadi senjata rahasia kamu. Kita bahas buku-buku bisnis terbaik yang wajib kamu baca, tanpa omong kosong, cuman yang penting-penting aja. Aku tahu kamu pasti mikir, ada begitu banyak buku di luar sana, mulai dari mana ya? Tenang aja, aku udah sortir buat kamu. Aku udah pilih 9 buku yang wajib dibaca buat ngubah cara kamu mikir tentang bisnis. Mau kamu baru mulai atau udah jalan di dunia bisnis, buku-buku ini bakal bantu kamu naik level. Buku pertama, Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Kita mulai dari yang klasik dulu nih, Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Ini beneran buku yang bisa ngubah segalanya, bukan cuma tentang mengumpulin uang, tapi soal nguasain cara berpikir yang tepat. Hill menghabiskan 20 tahun mempelajari orang-orang sukses seperti Andrew Carnegie buat nyari tahu apa persamaan mereka. Hasilnya, sebuah cetak biru buat sukses. Kalau kamu baru mulai, buku ini adalah titik awal yang sempurna buat menata mindset kamu. Yang bikin buku ini spesial adalah fokusnya yang bukan hanya pada strategi, tapi juga kekuatan pikiran. Hill meyakini bahwa pikiran adalah magnet yang bisa menarik kesuksesan, asalkan kamu tahu cara memanfaatkannya. Kalau kamu ingin membangun fondasi mental yang kuat untuk segala jenis kesuksesan, Think and Grow Rich adalah buku yang wajib ada di rak buku kamu. Buku kedua, Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki. Jujur aja, buku ini wajib banget dibaca buat siapapun yang pengen keluar dari siklus hidup pas-pasan. Ini adalah buku pertama yang bikin aku mikir ulang tentang uang dan bagaimana memandang kehidupan. Kiyosaki menjelaskan bedanya aset dan liabilitas dengan cara yang paling sederhana. Kalau kamu pengen mulai berpikir kayak pengusaha sejati, inilah buku yang harus kamu baca dulu. Buku ini juga mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Perbedaan antara pola pikir orang kaya dan orang biasa. Ayah kaya dalam buku ini mengajarkan bahwa bekerja keras untuk uang itu penting, tapi membuat uang bekerja untukmu jauh lebih penting. Kiyosaki menantang keyakinan konvensional tentang karier, tabungan, dan investasi. Dia ngajarin kita cara membangun kekayaan dengan memanfaatkan aset, seperti properti atau bisnis, yang terus menghasilkan pendapatan pasif. Kalau kamu serius ingin meraih kebebasan finansial dan keluar dari rutinitas hidup dari gaji ke gaji berikutnya, buku ini benar-benar game changer buat cara kamu ngelihat keuangan. Buku ketiga, The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Kalau kamu mulai tertarik buat investasi, The Intelligent Investor karya Benjamin Graham adalah buku yang wajib kamu baca. Ini adalah buku favoritnya Warren Buffett, dan kalau buku ini bagus buat dia, sudah pasti bagus buat kita juga. Graham ngajarin dasar-dasar investasi nilai, jadi kamu nggak cuma buang-buang uang aja. Percayalah, kalau kamu pengen bikin keputusan keuangan yang cerdas, buku ini ngajarin kamu cara main jangka panjang. Graham juga memperkenalkan konsep penting seperti margin of safety yang membantu kamu menghindari risiko besar dalam berinvestasi. Dia ngajarin bahwa investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal membangun portofolio yang aman dan tumbuh secara konsisten seiring waktu. Kalau kamu benar-benar serius mau masuk ke dunia pasar saham dan ingin belajar dari salah satu otak terhebat dalam investasi, The Intelligent Investor adalah panduan yang nggak boleh dilewatkan. Buku keempat, Money, Master the Game oleh Tony Robbins. Kamu pasti tahu Tony Robbins kan? Dia motivator yang super terkenal, dan di buku ini dia nggak cuma kasih motivasi, tapi juga strategi nyata buat ngamanin masa depan keuangan kamu. Yang keren dari buku ini adalah Tony nggak cuma ngomong berdasarkan pengalamannya sendiri, dia juga mewawancarai orang-orang top di dunia keuangan, seperti Ray Dalio, salah satu investor terbaik di dunia. Kamu akan mendapatkan cara-cara praktis buat ngelola uang kamu, ngamanin investasi, dan bikin uang kamu bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Ini bukan soal cari duit cepat, tapi soal bikin rencana keuangan jangka panjang yang solid. Bener-bener buku yang kamu butuhin saat uang udah mulai masuk dan kamu mau tahu cara ngelolanya dengan benar. Buku kelima, The 4-Hour Workweek oleh Tim Ferriss. Kalau kamu merasa terjebak dengan rutinitas 9 to 5, The 4-Hour Workweek karya Tim Ferriss bisa jadi solusinya. Buku ini benar-benar merevolusi cara kita berpikir tentang kerja. Ferriss ngajarin gimana kamu bisa bangun bisnis yang nggak terikat lokasi. Jadi bayangin aja, kamu bisa jalan-jalan keliling dunia sambil tetap ngelola bisnis kamu. Buku ini juga ngebahas soal delegasi tugas, otomatisasi, dan gimana caranya bikin sistem supaya kamu nggak perlu terlibat terus-menerus dalam operasional bisnis. Ini bukan cuma soal bikin uang, tapi gimana caranya hidup lebih baik, punya kebebasan waktu,
dan nikmatin hidup. Jadi, kalau kamu mau ngurangin jam kerja dan lebih banyak nikmatin hidup, buku ini wajib banget kamu baca. Buku ke-6, The Power of Habit oleh Charles Duhigg. Kamu pasti udah sering dengar kan kalau kebiasaan itu yang bikin atau ngerusak kita. Nah, The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini ngebahas secara mendalam gimana kebiasaan terbentuk dan gimana kita bisa ubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Buku ini nggak cuma buat kamu yang suka nunda-nunda kerjaan, tapi juga buat kamu yang pengen jadi lebih produktif dalam jangka panjang. Duhigg jelasin bahwa setiap kebiasaan punya struktur yang dia sebut sebagai habit loop. Ada pemicu, rutinitas, dan reward. Nah, kalau kamu bisa ngerti gimana siklus ini bekerja, kamu bisa kontrol kebiasaan kamu dengan lebih baik. Cerita-cerita yang disajikan di buku ini juga seru banget. Mulai dari kisah atlet hingga pebisnis sukses yang berhasil mengubah hidup mereka dengan mengatur kebiasaan. Jadi, kalau kamu merasa stuck atau ngerasa banyak waktu terbuang percuma, buku ini bisa jadi panduan buat mulai ngubah hidup kamu dari hal-hal kecil. Buku ke-7, The Monk Who Sold His Ferrari oleh Robin Sharma. Kalau kamu udah mulai sukses tapi masih ngerasa ada yang kurang dalam hidup, The Monk Who Sold His Ferrari, karya Robin Sharma ini harus banget kamu baca. Buku ini bercerita tentang seorang pengacara super sukses yang tiba-tiba sadar kalau semua kekayaannya nggak bikin dia bahagia. Dia kemudian pergi mencari makna hidup yang lebih dalam dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bukan dari materi, tapi dari dalam diri. Robin Sharma mengemasnya dengan gaya cerita yang enak dibaca, tapi penuh dengan pelajaran mendalam. Buku ini mengajarkan kita kalau kesuksesan finansial itu penting, tapi lebih penting lagi adalah gimana kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, kalau kamu udah capai target finansial kamu tapi masih merasa kosong, buku ini bisa bantu kamu menemukan keseimbangan hidup dan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bener-bener buku yang ngasih pencerahan, terutama buat kamu yang udah ngerasa punya segalanya, tapi masih ngerasa ada yang kurang. Buku ke-8, How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Buku klasik ini nggak pernah ketinggalan zaman. How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan utama buat kamu yang pengen jago dalam berkomunikasi, terutama di dunia bisnis. Kamu merasa sering diabaikan atau nggak diambil serius oleh orang lain? Buku ini jawabannya. Carnegie ngajarin gimana cara bikin orang suka sama kamu, gimana cara mengubah cara pikir mereka tanpa harus bikin mereka merasa diserang. Tipsnya praktis dan bisa diterapin sehari-hari, mulai dari cara menangani konflik sampai cara membangun hubungan yang kuat dan tahan lama. Bahkan, kamu juga bakal dapat pelajaran soal gimana jadi orang yang lebih bahagia dan sukses, baik di rumah maupun di tempat kerja. Buku ini udah terbukti membantu banyak orang dari berbagai kalangan, jadi kalau kamu pengen lebih sukses dalam interaksi sosial, buku ini wajib ada di daftar baca kamu. Buku ke-9, Zero to One oleh Peter Thiel. Thiel adalah salah satu pendiri PayPal dan salah satu investor terkemuka di dunia teknologi. Buku ini ngajarin gimana cara membangun sesuatu yang benar-benar baru, bukan cuman meniru yang sudah ada. Thiel ngajarin kita cara berpikir inovatif, terutama kalau kamu pengen masuk ke industri baru atau ganggu industri yang udah ada. Dia bilang, buat jadi sukses besar, kamu harus bergerak dari 0 ke 1, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan buku tebal, tapi isinya benar-benar padat dan bakal ngasih kamu cara pandang baru soal dunia bisnis. Thiel juga ngasih insight tentang masa depan dan industri mana yang bakal booming berikutnya, jadi buku ini cocok banget buat kamu yang pengen stay ahead of the curve. Kalau kamu serius pengen bikin perubahan besar dan jadi pelopor di bidang yang kamu geluti, buku ini adalah panduan utama buat kamu. Jadi itulah dia, 9 buku luar biasa yang wajib dibaca oleh setiap pengusaha. Mau kamu baru mulai atau udah punya bisnis, buku-buku ini bakal bantu kamu naik level di setiap tahap perjalananmu. Kasih tahu aku di kolom komentar buku mana yang kamu bakal baca duluan atau kalau kamu punya rekomendasi lain buat list selanjutnya. Makasih banget udah nonton dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips terbaru buat bangun bisnis impianmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.